Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syair bagian pertama. Hukum syair seperti hukum status pembicaraan pada umumnya. Karena pada hakikatnya syair itu sendiri merupakan ekspresi komunikasi yang disusun dengan kesenian rima, nada, dan bait-bait tertentu sehingga memiliki keindahan tersendiri. Syair yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan disampaikan dengan diksi yang baik dianggap sebagai syair yang baik, layak diperdengarkan dan dibaca. Sebaliknya, syair yang mengandung nilai-nilai kebatilan dengan diksi yang tidak baik dianggap sebagai syair yang tidak baik pula, tidak layak diperdengarkan dan dibaca. Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syi'ru bimanzilatil kalam, hasanuhu ka hasanil kalam, wa qabihuhu ka qabihil kalam." Kedudukan syair seperti perkataan pada umumnya. Syair yang baik seperti perkataan yang baik, dan syair yang buruk seperti perkataan yang buruk. Ibnu Majah dan beberapa rawi yang lain meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasy-syi'ri la hikmah." Dalam syair mengandung hikmah atau pelajaran. Maksudnya, sebagian syair mengandung hikmah dan nilai-nilai kebaikan, sedang sebagian lainnya tidak. Adapun syair sendiri beragam, tergantung ideologi dan keyakinan penyair yang menggubahnya. Ada sebagian penyair yang meyakini ajaran kebenaran dan mendapat hidayah. Sebagian lain orang zindiq, serta sebagian lainnya ahli bid'ah dolalah, khurafat, dan menyimpan kefasikan dalam dirinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, qila laha, hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'r? Qalat, kana yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawahah wa yatamatsalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Seseorang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan sebuah syair? Aisyah menjawab, beliau pernah melantunkan syair Ibnu Rawahah yang berbunyi, dan akan datang kepadamu orang yang membawa kabar tanpa engkau beri ia bekal. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Sa'ad, dan At-Tabrani. Saudara-saudariku yang berbahagia,
Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan permisalan dengan syair? Bisa juga, apakah beliau alaihi salatu wassalam pernah mendendangkan syair? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan permisalan dengan syair Ibnu Rawahah. Nama lengkapnya Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj, penduduk pribumi kota Madinah. Ia merupakan salah seorang penyair andal di kalangan para sahabat. Ibnu Sirin berkata, beberapa penyair andal di kalangan para sahabat adalah Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan permisalan dengan gubahan syair Ibnu Rawahah yang berbunyi, akan datang kepadamu kabar berita dari orang yang tidak pernah kau berikan bekal padanya. Ia menisbatkan syair ini kepada Abdullah bin Rawahah. Padahal syair ini pertama kali digubah oleh Torfah bin Abd. Dalam kitab Al-Musnad diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu-nunggu kabar, beliau mendendangkan syair gubahan Torfah bin Abd ini. Syair ini juga terdapat pada monumen ukir Torfah bin Abd yang digantung di kota-kota dengan lirik, akan datang hari-hari di mana dirimu bodoh tak mengetahui apapun, dan akan datang kabar kepadamu dari orang yang tidak kau beri bekal. Maksudnya, akan ada orang yang sama sekali tidak kau kenal sebelumnya, datang menyampaikan kabar dan informasi yang telah kau tunggu-tunggu selama ini dalam kebingungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.